Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 dan pembelajaran ke-1. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang kalian amati terlebih dahulu gambar yang ada di video. Ada gambar apa di situ ya? Ya, benar sekali. Di situ ada gambar kelinci, rumput, dan bunga. Kemudian, apa yang sedang kelinci itu lakukan? Ternyata kelinci itu sedang melompat. Kelinci melompat dengan menggunakan 4 kakinya. Sekarang kita baca bacaan dalam video. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Nah, dalam gambar itu ternyata yang pada gambar terakhir, kelinci itu bisa melompat, berlari, dan berdiri. Kemudian Edo menirukan gerakan kelinci itu. Jadi Edo dan kelinci sama-sama dapat bergerak ya. Selanjutnya terjadi percakapan antara Edo dan Pak Rudi. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Pembelajaran 1, alat gerak hewan dan manusia. Dari gambar kelinci tadi, ternyata kelinci mempunyai organ gerak berupa 4 kakinya. Dan kalau Edo manusia memiliki 2 kaki dan 2 tangan. Jadi alat gerak itu ada 2 macam ya anak-anak. Yang pertama ada alat gerak aktif. Apa itu alat gerak aktif? Alat gerak aktif yaitu otot. Disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Sedangkan yang kedua ada alat gerak pasif, yaitu tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Jadi, kalau selama ini kita mengira yang bergerak adalah tulang, itu salah ya anak-anak. Jadi, yang bergerak sesungguhnya atau alat gerak aktif yang bisa bergerak adalah otot kita. Ya, jadi otot yang menempel pada tulang itu akan secara otomatis menggerakkan tulang ikut bergerak. Ya, jadi otot yang bergerak kemudian karena otot menempel pada tulang, jadi secara otomatis tulang itu ikut bergerak. Jadi yang aktif adalah otot dan yang pasif adalah tulang. Ya.
Nah, ini adalah contoh makhluk hidup dan organ geraknya. Yang pertama ada ikan. Ikan organ geraknya yaitu sirip dan ekor. Karena ikan hidup di air, jadi ikan berenang menggunakan siripnya, bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Yang kedua adalah burung. Burung bergerak dengan kaki dan sayapnya untuk terbang. Yang ketiga katak. Katak mempunyai kaki yang berselaput, sehingga kaki katak juga bisa digunakan untuk berenang loh. Yang keempat paramecium dengan silia atau rambut getar. Yang kelima belalang, yaitu dengan sayap dan kakinya karena bisa terbang ya. Dan yang keenam adalah amuba dengan kaki semu. Selanjutnya kita akan belajar tentang ide pokok. Pasti di kelas 4 kalian sudah belajar tentang ide pokok ya. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok pada suatu bacaan. Ide pokok sendiri merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Ya, anak-anak, jadi ide pokok itu sering disebut dengan pokok pikiran atau gagasan utama, yaitu inti atau dasar masalah dalam suatu bacaan. Ya. Dan ide pokok ini terdapat pada kalimat utama. Cara menentukan ide pokok bagaimana? Yang pertama, bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Kemudian setelah membaca, yang kedua, cari kalimat utama dari teks tersebut. Ya, kalimat utama biasanya terdapat di awal paragraf kalimat pertama atau di akhir paragraf atau di awal dan di akhir. Masih ingat ya? Kalau kalimat utamanya terdapat di awal paragraf, namanya paragraf deduktif. Sedangkan kalau kalimat utamanya berada di akhir paragraf, namanya adalah paragraf induktif. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Sekarang, coba baca teks tentang gurita berikut. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup hebat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah ya, coba kalian hitung ada berapa kalimat teks tentang gurita tersebut. Yo, dicari ada berapa kalimat. Kalimat ditandai dengan diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Yo, coba dihitung ada berapa tanda titiknya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti ada 5 kalimat. Sekarang kita cari manakah kalimat utamanya. Ya, benar sekali ya, yang berwarna biru. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Pintar ya. Berarti ini teks ini merupakan jenis dari paragraf deduktif. Nah, itu kalimat utamanya. Ide pokoknya apa? Ide pokok boleh sama persis dengan kalimat utama atau boleh diambil intinya saja ya. Di sini gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Sekarang kita lihat contoh lain. Balon sebenarnya adalah pesawat terbang yang paling sederhana. Balon biasanya terdiri dari kantong bulat yang terbuat dari kertas, sutra atau kain yang dilapisi karet. Di kantong itu terdapat udara panas dan hidrogen atau helium. Kantong itu dapat diikatkan dengan tali atau jala ke sebuah keranjang untuk membawa penumpang atau barang.
Yang mana kalimat utamanya? Yang mana? Ya, yang berwarna merah ini yang berada di kalimat ke-1. Balon sebenarnya adalah pesawat terbang yang paling sederhana. Kemudian dijelaskan lagi, balon, nah itu menjelaskan kalimat sebelumnya tentang balon. Balon biasanya terdiri dari kantong bulat yang terbuat dari kertas dan sebagainya, ya. Terus kemudian ide pokoknya seperti apa? Boleh sama persis dengan kalimat utama itu yang berwarna merah, atau intinya. Berarti apa? Balon adalah pesawat terbang yang paling sederhana. Seperti itu ya. Supaya lebih jelas coba kita lihat contoh yang ini. Nah ini, coba kalian baca bersama-sama ya. Fenomena macet sudah biasa dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Hal tersebut dapat dikarenakan beberapa sebab, diantaranya adalah volume kendaraan yang sudah tinggi dan melampaui target dan kapasitas jalan. Selain itu, tingkat kesadaran warga yang kurang disiplin, serta masih banyaknya aparat yang kurang tegas menindak pelanggaran pengguna jalan yang semakin mengakibatkan lalu lintas tidak terkendali. Coba dicari yang manakah kalimat utamanya ya. Yuk, kalimat utama berarti yang intinya ya. Yang mana? Yang masih bersifat umum ya, yang ini ya. Fenomena macet sudah biasa dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Kemudian dijelaskan lagi hal tersebut. Nah, hal apa? Hal macet itu ya. Itu kalimat utamanya yang kalimat pertama ya, yang ini. Fenomena macet sampai di Indonesia. Kemudian ide pokoknya apa? Boleh sama seperti ini atau kita ringkas. Fenomena macet biasa dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia ya. Nah ya, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kita sudah belajar tentang organ gerak hewan, yaitu alat gerak aktif, ada otot, dan alat gerak pasif, tulang ya. Kemudian kita sudah bisa mencari ide pokok pada suatu teks atau bacaan ya. Pada pertemuan selanjutnya kita masih akan belajar tentang organ gerak manusia ya. Nanti ada jenis-jenis otot dan jenis-jenis tulang serta fungsinya ya. Kemudian kita akan mencari ide pokok ya. Jadi untuk pembelajaran 1 ini kita masih baru belajar mengenal ya tentang organ gerak aktif dan pasif manusia dan hewan secara mendasar saja ya. Baiklah, mungkin seperti itu. Jika ada pertanyaan boleh menghubungi Pak Guru ya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.